kalau boleh di-compare waktu hasil dari usaha yang menghasilkan ini sama gaji dari di kantor itu gedean mana waktu resign? Satu klien bisa satu gaji saya ketika 1 bulan gitu loh Mas. Satu klien aja udah compare sama ini ya. Iya. Jadi kan memang kreatif itu gajinya nggak nentu Mbak. Iya. Kadang-kadang bulan ini bisa 100 juta, 200 juta, 300 juta. Iya betul. Bulan depan bisa jadi cuma 1 juta. Kalau manajemen keuangannya Mbak Oci gimana berarti? Kan ke depan banyak gambar yang bisa dihasilkan oleh AI dan semakin pinter nih AI. Iya betul. Bidang yang Mbak Oci gelutin, apakah masih bisa survive atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas. Iya. Selamat datang Mbak Oci di Pecatul. Tetangga sebenarnya kita. Terima ya. kasih. Oke, jadi kita mau belajar nih teman-teman. Jadi Mbak Oci ini adalah seorang yang kemudian ini yang juga Mbak Oci. Jadi banyak juga penonton dari Pecatul itu orang yang sekarang masih kerja dan ingin berbisnis. Nah, ini kan relate dengan Mbak Oci. Dulu seorang pekerja yang luar biasa panjang nih, 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun Mas. 20 tahun bekerja kemudian bisa memulai bisnis sendiri. Iya. Boleh dong diceritain dulu kenapa kok iya. kok resign kemudian buka usaha sendiri Mbak? Iya. Oke, terima kasih Mas Agung. Emang itu saya bekerja kurang lebih 20 tahun. Itu di lembaga keuangan Mas. Oke. Itu ada 2 perusahaan dan sebelumnya lulus kuliah itu saya langsung kerja tapi nggak langsung di situ. Ada di tempat adalah sebuah kayak lembaga negeri gitu loh Mas. Itu cuma ASN maksudnya? Bukan Bukan ya? nama nggak sih? Boleh. Saya dulu pernah lulus itu langsung di honorer kejaksaan Mas. Oke. Itu 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Kemudian karena saya jurusannya kan nggak bidang hukum ya Mas ya. Kemudian saya melamar di tempat lain. Waktu itu sempat kerja sebelum di lembaga keuangan. Saya tuh sempat kerja jadi semacam marketing atau sales gitu Mas. Di obat pernah kan, di detailer itu loh Mas. Gitu. Nanti kan ke dokter-dokter. Jadi ya memasarkan kayak gitu Mas, biar dokter nulis resepnya. Kemudian pernah juga di sales kayak seluler gitu Mas. Cuma kan ya banyak ya? lumayan sebelum ke lembaga keuangan tadi gitu. Walaupun waktu itu gajinya sih ya belum seberapa kalau yang di sales seluler itu ya Mas. Kalau yang di obat atau detailer tuh lumayan sih sebenarnya, di zamannya itu sudah lumayan karena tahu sendiri kan kalau marketing tuh kita nerimanya ya di atas yang back office kayak gitu ya Mas. Kemudian waktu itu yang membuat saya akhirnya ke lembaga keuangan karena ada saya kan di luar kota Mas. Itu kan saya di Jember waktu itu kerjanya. Kemudian ada lowongan yang buka di Kediri. Kemudian saya harus intinya balik lagi ke Kediri. Saya ngelamar ya di perusahaan lembaga keuangan tersebut. Punyanya Jepang kan, otomatis ya waktu itu banyak yang ngincer ya, pengen masuk ke situ, dan alhamdulillahnya saya keterima di lembaga keuangan itu gitu. Kemudian di situ bertahnya lumayan lama Mas, karena kan saya tuh sebenarnya orangnya lumayan loyal gitu Mas. Terhadap perusahaan itu kayak loyal gitu ya? Iya, itu saya kurang lebih hampir 9 tahun. Saya 9 tahun. Karena waktu itu saya mulai resign karena sebenarnya saya juga sudah ada usaha Mas. Selain bekerja tuh saya ada usaha waktu itu buka kayak toko baju gitu ya Mas. Cuma masih kecil. Ada yang jagain waktu itu. Cuma saya kerja tiap harinya. Kemudian ternyata di perjalanan waktunya usaha saya itu enggak jalan, mungkin karena jalan dua gitu ya. Kurang fokus atau gimana. Akhirnya saya memilih untuk resign tadi. Iya, cuma saya akhirnya bekerja lagi di tempat lain yang saya mendapat tawaran yang lebih dibanding kantor lama. Cuma waktu itu saya di Surabaya. Bentar. Nggih. Jadi awalnya kan kerja di Kediri, kemudian resign untuk memulai bisnis. Awalnya kan saya kerja di luar kota. Sebelum di Kediri, luar kota, di Jember. Kemudian saya... Itu sebelum banget berarti ya? Iya Mas, perjalanannya lumayan
lama karena Iya. 20 tahun lebih kan. Yang 9 tahun itu di Kediri kan? Di Kediri. Ya, di 9 habis itu resign kan? Resign karena bisnis. saya bisnis baju, cuma nggak jalan. Nggak jalan. Oh, nggak jalan. Nggak jalan kan, 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahun, tapi nggak jalan. Akhirnya saya bekerja lagi. Oh. Dapat tawaran di Surabaya, tapi sama kantornya di lembaga keuangan juga, yang di Mandiri Finance, maaf ya saya sebut namanya, itu di Surabaya Mas. Tapi kurang lebih 1 tahun. Bagian apa Mbak? Saya dulu waktu itu di regional, saya administrasinya, jadi kayak ada email masuk, terus ada kayak saya ngelobi, lebih ke gitu. Oke. Admin regional, jadi kalau cabang-cabang nanti email saya yang balesin. Iya kayak gitu. Mungkin agak penurunan dibanding tempat kerja saya yang lama, yang yang Kediri dari punyanya Jepang yang Oto itu ya. Tapi karena saya awalnya mau dari Oto itu mau usaha, tapi ternyata usaha nggak jalan, otomatis saya ngembaliin modal lagi, saya kerja lagi gitu loh Mas ceritanya. Gitu terus 1 tahun lebih, kurang lebih 1 tahun sih di Surabaya itu mengharuskan saya itu pulang ke Kediri karena ibu sakit. Akhirnya ada tawaran mutasi ke Kediri, saya kembali ke Kediri, terus kurang lebih 10 tahun itu saya ada di Kediri. Terakhir resign yang 2 tahun kemarin itu Mas, itu sih ceritanya. Berarti 10 tahun terakhir itu ya tetap di perusahaan Mandiri itu, tapi cabang Kediri. Iya, yang awalnya dari Surabaya, mutasi karena ibu sakit. Tapi boleh kayak gitu, mutasi itu bisa ya? Ada tawaran, soalnya waktu itu ya nggak apa-apa ya Mas. Ini adik saya itu kenal sama kepala cabang saya, jadi nego gitu loh Mas. Oh, ini pakai ordal ini ya? Karena ibu kan sakit, otomatis Iya. cari ini tempat untuk balik ke Kediri. Kalau nurutin saya tuh pengennya tetap di luar kota karena mungkin kalau di regional atau di Jakarta itu kan untuk naik jabatan atau karirnya itu lebih cepat Mas. Okay. Itu sebenarnya sudah ada beberapa tawarannya kalau di sana, cuma karena kondisi ibu yang mulai sakit, otomatis saya udah memilih untuk balik ke Kediri. Sebenarnya waktu itu juga pilihan Mas. Satu sisi saya pengen mengejar karir saya, satu sisi karena ibu mulai sakit-sakitan. Jadi saya kembali ke Kediri, terus saya akhirnya 10 tahun ini di Mandiri itu terakhir saya resign yang 2 tahun kemarin itu. Berarti ketika waktu itu kan ada 2 pilihan tuh. Iya. Jadi antara fokus di Surabaya, Iya. yang dimana karirnya bisa lebih cepat. Iya, Kemudian yang kedua adalah tawaran harus pulang ke Kediri, Iya. merawat orang tua. Betul. Tapi karirnya bisa jadi agak lebih slow down. Iya. Kenapa memilih yang kedua Mbak? Karena saya sebenarnya dari kecil kan nggak sama ibu. Saya sebenarnya kan dari kecil tuh sama nenek gitu ya. Tinggalnya di Caruban Mas. Gitu kan. Saya dari kecil sampai besar tuh dibesarkan di sana sebenarnya. Saya ketemu dengan orang tua saya itu sudah besar. Waktu itu saya memilih akhirnya untuk pulang ke Kediri merawat ibu itu karena saya merasa ini waktunya saya Berbakti. Iya, karena mungkin dari kecil saya kan nggak deket sama orang tua ya. Iya, Jadi itu saya berpikir udahlah ini kesempatan saya untuk deket sama Orang ibu tua. sama orang tua. Itu sih. Itu akhirnya membuat saya pilihan ya udah. Walaupun mungkin sebenarnya karir saya mungkin masih single terus karir kan bisa lebih cepat Mas kalau di sana dibanding di Kediri. Apalagi kan ya. corporate besar kan. Jadi Betul. ibarat atasnya masih banyak gitu. Iya, gitu sih. Dan otomatis kalau balik ke Kediri gaji saya juga Penurunan nih. bener. Banyak gak selisihnya? Lumayan Mas, waktu itu 1,5 ada loh. Selisihnya itu? Iya, turunnya itu. Ya 1,5 bagi warga Kediri. kita, warga Kediri dan Tulungagung dan sekitarnya Iya. sangat besar. sangat besar Mas. Selisihnya ya. Iya, betul. Aku jadi penasaran kok waktu kecil tinggal sama nenek kenapa? Oh ini Mas, saya itu anak pertama, cucu pertama. Terus semua di lingkungan keluarga saya itu saya pertama, ponakan pertama. Jadi tuh nenek itu kayak nggak ngebolehin untuk bapak ibu tuh ngerawat saya di Kediri. Bapak kan dinasnya di Kediri ya. Sempet waktu tuh jadi kayak rebutan kayak gitu sih. Terus saya Banyak yang sayang gitu ceritanya. Neneknya saking sayangnya
akhirnya nggak boleh tinggal Nggak di boleh. Kediri Itu gitu. drama Mas. Dulu waktu kecil itu drama banget beneran. Kalau saya misalnya liburan 1 minggu sekolah saya kan di sana. Liburan 1 minggu di Kediri itu nenek saya itu udah nyuruh om saya untuk jemput saya untuk pulang ke Caruban. Sedangkan ibu saya kalau libur pulang ke sana, lihat saya pertama itu nangis, balik ke Kediri nangis. Itu setiap ketemu di masa kecil saya itu melihat ibu menangis, nenek saya juga nggak mengizinkan saya ke Kediri kayak gitu loh. Wih, sampai segitunya ya? Ya cuma akhirnya Mas, mungkin karena itu juga ya. Akhirnya benar-benar lepas itu ketika nenek meninggal. Akhirnya mau nggak mau saya kan full pindah ke Kediri. Ke Kediri. Usia Iya. berapa itu waktu nenek meninggal? Kuliah. Semester akhir skripsi. Oh berarti dari usia kecil kemudian sampai kuliah itu di Caruban ya? SMA Mas. SMA saya sempat pindah ke sini. Itu pun juga ada drama. Karena emang maksudnya gini, nenek saya itu nggak mengizinkan untuk saya pindah ke Kediri, nggak diperbolehin, nggak dilepasin gitu loh Mas. Cuma kan waktu itu mungkin orang tua ya, ibu tuh seneng kan kalau mungkin anaknya bisa berkumpul dengan kita kayak gitu ya. Terus akhirnya walaupun saya pindah ke Kediri, sekolah di Kediri, cuma setiap minggu tuh saya pulangnya masih di Caruban. Cuma memang benar-benar lepas itu memang ketika nenek meninggal itu saya udah full pindah ke Kediri. Kalau boleh ini kedekatan saya sama ibu sama nenek itu lebih dekat sama nenek ya? Iya nenek. Dan itu sebelum meninggal 40 hari itu di rumah sakit yang ngerawat saya. Maksudnya ya mungkin ada ya bude atau tante atau om, cuma wajib saya yang nungguin. Untung waktu itu pas libur kuliah Mas. Iya. Itu. Dan yang nungguin waktu pas mengembuskan nafas itu juga saya di sebelahnya gitu. Tadi itu saya kira, karena nenek sudah nggak ada, akhirnya bisa kembali ke Kediri gitu. Oh enggak. Saya mikirnya tadi gitu. Iya, Tapi Mas ternyata Agung. malah sedih sekali ya di situ ya, momennya sedih ya. Iya sedih. Sedih. Lanjut Mbak. Iya. Jadi akhirnya ada kesempatan tuh untuk merawat ibu kan di Kediri. Ibu masih ada sekarang? 2019 sudah nggak ada Mas. Ya. Akhirnya juga ada kesempatan untuk merawat ya sama ibu juga Iya. ya. Saya diberi kesempatan akhirnya berbakti sama ibu. Saya 2 orang yang akhirnya tahu ketika saya itu di sebelahnya mengembuskan nafas. Nenek saya dan ibu saya. Itu benar-benar pas momen yang mungkin tidak semua, adik saya pun belum tentu yang di Jakarta itu nggak bisa gitu loh Mas. Tapi saya akhirnya bisa ngerawat ibu gitu. Mohon maaf apa ada sesuatu dengan ibu, kayaknya kok ada apa begitu? Enggak juga Enggak sih. aman-aman juga sebenarnya. Enggak Mas. Cuma ibu kan memang sakit lama ya. Maksudnya kayak menahun gitu loh. Gitu sih. Kalau dari ibu. Lanjut tadi, kenapa kok kemudian setelah 10 tahun Iya. enak tuh kerja, berkarir juga enak, kemudian resign dan memilih berbisnis? Awalnya ya Mas ya. Boleh. Itu kan kalau di tempat kerja saya dulu itu Sabtu Minggu tuh sering lembur. Awalnya gitu. Kemudian pada suatu ketika hari Minggu itu tidak diperbolehkan ngelembur. Jadi dulu tuh kehidupan saya itu walaupun weekend saya tuh di kantor Mas. Saya tuh senang kerja gitu loh. Dulu tuh. Workaholic ya? Iya workaholic gitu. Jadi daripada saya mungkin sama temen ya. Saya menghabiskan waktu di kantor lembur tapi saya juga dapat duit kayak caranya gitu ya. Cuma waktu itu ada pas efisiensi hari Minggu tuh nggak boleh lembur. Otomatis saya ngisi kegiatan apa yang positif gitu. Akhirnya saya punya hobi di fotografi Mas. Fotografi itu memang senang dari kecil. Juga saya ada kamera pocket waktu itu kan. Jadi saya ternyata saya mungkin ini aja saatnya untuk ngembangin ini hobi saya. Cuma waktu itu cuma ngisi kegiatan longgar saya di hari Minggu itu. Akhirnya saya belajar fotografi itu, terus gabung ke komunitas-komunitas Mas. Seperti itu. Awalnya tuh ada komunitas mak-mak gitu loh Mas. Nah saya itu di situ ketuanya. Terus saya itu Komunitas apa itu mak-mak? tapi sekarang udah nggak ada. Ada dulu Mas. Dulu apa namanya contoh? Dulu SOBAJ Kediri. Apa? Sobat Kediri dulu. Oh Sobat Kediri. Iya. Oke. Itu di situ kan
Saya berbagi ilmu, saya senang gitu loh Mas, sharing ilmu. Jadi dulu kalau saya ngantor misalnya pulangnya jam 5, saya tuh ngumpulkan member-member saya, nanti siapa yang bisa gabung di kafe, saya nanti ngajarin foto. Secara gratis? Iya, waktu itu saya belum berbayar, masih hobi. Sekarang berbayar ya kayaknya? Dulu Awalnya masih, gratis, oke, iya oke, Mas. oke. Dan itu saya senang ngajarin ibu-ibu gitu. Ngajarin apa? Foto berarti ya? Fotografi Mas, fotografi terus editnya simple sih pakai HP. Cuma mereka kan senang, kebanyakan kan member saya itu selain ibu-ibu rumah tangga biasa, dia juga punya usaha UMKM gitu loh Mas. Jadi dengan foto pakai HP pun hasilnya bagus. gitu waktu dulu. Dan membernya kan nggak cuma Kediri kan, Kediri dan sekitar, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Trenggalek. Jadi setiap bulan tuh 3 bulan tuh ada meet up Mas, kadang ke Tulungagung, kadang ke Trenggalek kayak gitu, kadang ke kafe, ke Kediri gitu. Berarti awalnya untuk mengisi hari Minggu itu yang nggak boleh lembur itu? Iya, awalnya itu. Terus masuk komunitas, saya berbagi sharing sama ibu-ibu, terus akhirnya ada undangan ngisi acara tapi masih seputar ibu-ibu juga. Untuk ibu-ibu waktu itu apa ya Mas, perkumpulan ibu-ibu pegawai negeri gitu loh Mas. Dulu sharing itu, terus undangan dari ada dulu universitas yang di Kediri gitu pernah juga. Cuma itu masih sebatas karena orang melihatnya saya masih hobi di situ, foto-foto gitu loh Mas. Masih sebatas hobi. Itu di tahun 2017 awal, Januari ingat saya itu kalau nggak Februari. Kemudian sampai akhirnya terakhir itu 2019 akhir Mas. Itu saya sudah mulai yang ada berbayarnya. Tapi saya nggak niat untuk ini saya berbayar itu nggak Mas. Awalnya itu memang permintaan dan saya diamplopin kayak gitu loh Mas. Iya. Itu ceritanya gitu. Akhir 2019 waktu itu memang belum COVID Mas itu. Oke. Siap. Gitu sih. Jadi kalau resignnya tahun berapa berarti? Resignnya 2023 Oktober Mas. Oh baru banget ya? Iya 2 tahun ini. Oh itu mengawali, berarti artinya begini ya, ketika kita sudah mau resign, Iya. atau pas waktu mengawali itu gak ada niatan resign atau gimana? Sudah Mas. Sudah ya? Sudah, awalnya tuh memang karena selain kantor, jadwal saya tuh foto lumayan Sering? padat gitu Mas. Otomatis kalau saya kerja, saya bisa ngambilnya itu jadwal di hari Minggu atau saya ambil cuti. Otomatis kalau saya misalnya kerja di kantoran ya, otomatis kalau cuti itu 1 bulan paling enggak saya pakai 2 hari itu sudah lumayan lah. Nanti belum omongan teman-teman sekantor ya kalau misalkan 1 bulan 2, tapi totalnya 1 tahun kan 12 hari ya Mas. Cutinya. Jadi saya ngambilnya di situ. Gitu sih Mas. Cuma pada akhirnya dengan job saya yang semakin rame, akhirnya saya memutuskan untuk Berani mengundurkan diri. Iya, gitu sih Mas. Berarti juga ini juga saya mau mengulang sebuah statement, nanti kalau benar iya kan, kalau salah bukan seperti itu bilang gitu ya. Jadi artinya ketika orang mau resign harus dipersiapkan ya, harus dipersiapkan panjang gitu loh. Nggak kemudian ada niatan resign, sekarang ada niat besok resign kan, nggak gitu ya. Kalau saya yang resign terakhir ini memang sudah ada persiapan. 1 tahun sebelumnya saya sudah bikin tempat walaupun itu kecil. Terus saya sudah lumayan punya klien Mas. Jadi ketika saya resign kemarin sudah jalan gitu loh Mas. Siap. Walaupun selesai resign tuh nggak selalu mulus ya, mesti ada naik turunnya ya pastinya. Apa yang membedakan? Jadi Mbak Oci waktu itu ketika resign yang pertama, yang dari Kediri kemudian buka usaha fashion, di kerja, habis itu juga usaha kurang berhasil. Tapi yang ini kerja, tapi juga membabat bisnis berhasil. Apa yang membedakan? Kalau dulu mungkin kesiapan mental juga Mas. Saya mungkin usianya otomatis kan waktu itu masih nggak seperti 2 tahun yang kemarin ya Mas. Itu otomatis kan peristiwanya yang fashion itu kan 10 atau 13 tahun yang lalu ya. Mungkin secara kematangan mungkin lagi kalau dulu ya lagi ada di bawah nggak rame atau sepi itu saya langsung down gitu loh Mas. Mungkin langsung maaf ya istilahnya udah mutung gitu loh Mas. Kalau sekarang patah gitu ya. Iya, kalau sekarang namanya usaha kan pasti naik turun ya. Kadang gini ya pas rame ya rame. Kalau pas agak turun orderannya ya cuma saya lebih mempersiapkan ke mentalnya aja sih.
Jadi secara mental udah berbeda ya. Kalau saya Oji yang rasa- dulu sama Oji yang saat ini. Mungkin gitu. saya rasa itu sih kalau modal itu kan mungkin semua orang bisa mengusahakan ya, mengusahakan ya Mas ya. Belum tentu sih. Oh belum tentu ya. Iya sih, itu sih Mas saya rasa Mental apa yang dimiliki Mbak Oci sekarang? pada akhirnya ya. Ya, yang kemudian bisa survive di industri yang mungkin juga bisa digolongkan juga industri yang langka ya, tidak common gitu. Kalau kuliner kan bilang itu umum itu. Iya. Kalau fotografi kan apalagi sekarang ada AI dan sebagainya. Apa yang membuat seorang Mbak Oci ini bisa survive di industri ini? Iya, saya percaya bahwa semua proses itu ada hasilnya gitu Mas. Oke. Saya tetap konsisten. Maksudnya yang saya jalanin itu mungkin orang lain melihatnya kan pelan kayak gitu ya. Oh jalannya cuma gitu. Cuma saya percaya kalau yang saya lakukan dengan proses ini tuh ada apa ya, tangga yang saya tapakin tuh suatu saat saya ada di tangga kesekian gitu loh Mas. Soalnya dari awal itu kan saya memang hobi, saya nggak punya Mas namanya mungkin kamera kan saya pakai HP awalnya. Oh. Terus saya katanya dari kamera pocket tadi. Itu HP maksudnya? Bukan, kamera pocket itu nggak bisa saya pakai lagi waktu itu. Kalau dulu kan punya kamera pocket tapi pas waktu foto-foto itu nggak pakai Nggak pocket. pakai. Oh. Nggak pakai HP Mas awalnya. Pakai HP? HP apa dulu? Dulu Samsung sama iPhone 4S Mas. Oh, iya. Tapi masih zaman 2013 punya saya awalnya. Terus akhirnya saya pakai di 2016 akhir tuh saya udah mulai belajar. Terus 2017 tuh sudah berani posting di Instagram gitu loh Mas ceritanya awalnya. Jadi saya rasa keterbatasan itu tidak menghambat untuk berkembang atau untuk maju. Oke. Karena saya merasa memang saya itu dulu foto pertama itu memang pakai HP Mas, HP. Kemudian saya juga keterbatasan waktu, saya kan motonya kapan kalau saya kerja? Pagi itu saya sempatkan. Istirahat itu kan karena kantor sama rumah deket ya. Saya usahakan waktu istirahat pulang saya tuh moto Mas. Biar bisa posting. Itu dulu. Terus pulang kantor tuh saya usahakan Mas, saya tuh bisa foto gitu walaupun pakai HP. Maksudnya Itu kalau sih. diposting itu untuk apa ya? Kan saya kira tadi itu foto itu untuk klien ya, bukan ya? Belum Mas, saya kan masih hobi waktu itu awalnya. Oh, jadi foto-foto makanan diposting gitu aja? Iya. Tujuannya untuk Waktu itu awalnya karena hobi. seneng karena aja berarti ya? Seneng aja. Saya senang untuk mengisi Instagram saya. Lah dari situ orang mengenalnya, oh fotonya Mbak Oci. Itu loh Mas, awalnya tuh gak sengaja. Bentar. Tapi kalau hanya untuk hobi, kok sampai dibela-belain gitu loh? Dibela-belain istirahat pulang, pagi foto. Maksudnya kalau untuk sekedar hobi kok sampai dibela-belain gitu? Mas, saya tuh kalau maksudnya punya keinginan belajar itu tak iniin bener-bener. Oh. Saya pengen bisa gitu loh Mas. Kan saya senang fotografi itu dari kecil. Cuma saya nggak punya wadah waktu itu tuh ke situ. Karena kuliah saya kan jurusannya administrasi niaga ya. Nggak di jurusan seni fotografi gitu. Otomatis ketika saya menemukan ada wadah Instagram itu? Iya, saya tuh kayak termotivasi untuk saya harus bisa. Harus bisa walaupun saya dengan keterbatasan cuma pakai HP atau mungkin saya kerja. Kalau kerja gitu kan pagi Mas sebelum berangkat kantor tuh saya moto seadanya. Moto apa itu? Contoh moto apa? Dulu kan awalnya tuh saya nggak moto makanan Mas. Saya tuh paling benci moto makanan. Oh gitu ya? Saya hindari karena saya tahu kalau moto makanan tuh natanya tuh susah gitu. Gitu tuh. Saya tuh yang saya foto tuh apa? Bunga Mas. Oh. Bunga di depan. Kalau gitu ya saya tuh sampai hunting Mas. Pagi tuh cari bunga yang ada embunnya itu keliling Mas sampai kelut kayak gitu ya. Sampai kelut. Beneran Mas, ada teman saya itu yang saya ajak ke sana itu. Maksudnya prosesnya kayak gitu. Ke kantor jam berapa kok sampai kelut itu? Kalau kelut tuh saya ngambilnya di hari Minggu. Oh, hari libur. Tapi kalau yang ngantor itu paling di sekitar rumah. Hunting memang cari objek lah intinya gitu ya. Pokoknya saya harus posting. Satu hari itu wajib saya posting satu. Yang wajib atas dasar saya sendiri. Karena saya di situ kan sebagai ketuanya Mas. Kalau saya harus mencontohkan yang baik. Iya. Ketua komunitas emak-emak itu ya. Saya harus mencontohkan gitu loh. Maksudnya saya bisa ngoyak-ngoyak member saya. Tapi kalau saya sendiri postinganku nggak ada. Terus saya fotoku jelek. Kayak saya gimana gitu. Gitu. Kan nanti dibedah di grup. Dibedah di grup member itu. Iya. Oh ada grup itu ya. Ada, yang Mas. menjadi kayak
apa ya Wadah. responsibility kita untuk betul. bikin postingan. Berarti waktu ada grup itu di grup member itu, mereka bukan murni seorang pebisnis ya? Ada yang pebisnis, ada yang juga hobi gitu ya? Betul Mas. Oke. Gitu sih. Awalnya tuh itu, terus akhirnya keterusan Mas. Klien pertama? Klien pertama itu sebenarnya teman sendiri Mas. Dari member saya. Oke. Member saya sendiri waktu itu inget pas biasanya member itu mesti ketemu ya Mas 1 bulan sekali atau saya pulang kantor jam 5 tuh ayo ngopi kemana terus nanti kita moto objeknya makanan atau minumannya di kafe itu ya. Lah waktu itu inget waktu itu pas ini loh Mas, saya traktiran ada ulang tahun gitu loh ceritanya itu. Terus salah satu member tuh bilang, Mbak aku tak bawa sekalian produk kopiku ya, nanti minta tolong difotoin. Berapa Mbak? Aduh saya kan gak pernah ngargain berapa ya Mas ya. Akhirnya wes terserah Mbak Oci berapa kayak gitu. Akhirnya ya tak hargai ininya aja Mas. Ya murah waktu itu. Sekenanya, berapa dulu itu? 250 tapi... Buahnya. Banyak pakai banget Mas. Iya beneran itu. Akhirnya berkembang dari situ. Dari situ terus ada yang minta fotoin lagi cuma masih lingkup teman. Kemudian ada undangan-undangan itu Mas. Awalnya sebenarnya bukan di foto itu sih. Saya ngisi-ngisi materi Mas. Malah seminar-seminar itu. Iya undangan kayak gitu tuh seminar-seminar gitu. Malah awalnya itu sebenarnya itu Mas. Terus akhirnya selain ngisi ini ternyata akhirnya juga kan ada gitu ya. Iya, akhirnya kan pesertanya itu kan ngelihat hasil foto saya terus akhirnya motoin gitu loh Mas pada akhirnya. Oke, siap. Itu sih. Paham. Berarti waktu resign di tahun 2023 itu sudah cukup berjalan ya? Sudah Mas. Ada studio, ada klien begitu ya? Sudah. Kalau boleh di-compare waktu hasil dari usaha yang menghasilkan ini sama gaji di kantor itu gedean mana waktu resign? Satu klien bisa satu gaji saya ketika 1 bulan gitu loh Mas. Satu klien aja udah compare sama ini ya? Iya, cuma kan kadang kan nggak mesti sama ya tiap bulannya. Cuma saya waktu itu berani mengambil keputusan karena saya berpikirnya tuh Mas, lebih selain masalah nominal ya, saya lebih bisa jadi diri sendiri, kreativitas saya bisa ketemu banyak orang yang nggak homogen seperti di kantor. Iya. Banyak yang saya pelajari juga di luar, ketemu banyak owner bisnis di luar kan Mas. Kadang nggak cuma sekedar klien, jadi kita bisa sharing juga Mas. Saya kadang lumayan deket sama owner yang lain juga, kayak gitu sih banyak hal. Jadi artinya selain juga kalau hasil kan hampir mirip-mirip lah, walaupun itu hanya dikerjakan 1 hari. Nah, itu artinya ketika dikerjakan fokus bisa jadi kan hasilnya lebih tinggi kan. Dan selain itu juga dari segi apa ya, kayak hobi itu terpenuhi. Jadi hawanya enjoy gitu loh ya. Lebih enjoy saya ngejalaninnya sih Mas. Karena memang dari hati sih. Jadi kalau kerja nggak dari hati kayaknya ya. Karena mungkin kelamaan karena tuntutan kali ya. Tuntutan ya Mas ya. Ya jadi 20 tahun ya. 20 tahun. Wih. Mbak boleh waktu resign itu di usia berapa ya boleh? Ngomongin usia gak apa-apa ya? Gak apa-apa. 43. 43. Saya sekarang 45. Wah. Gak kelihatan ya. Ya seperti 50. Karena mungkin karena seneng ya. Jadi kelihatan lebih tua loh. Gitu ya Mas ya. Gitu, bercanda. Seperti umuran 30 gitu ya. Oke. Kalau sekarang tentu lebih banyak ketika tentu lebih banyak yang berbisnis kan daripada yang bekerja, betul nggak? Iya. Boleh dibocorin nggak? Kira-kira dapat berapa dari hobi motret itu Mbak? Ya mungkin belum sebanyak yang lainnya Mas, cuma masih di sekitaran 2 digit gitu sih Mas, itu aja. 2 digitan banyak ya? Masih belum banyak sih Mas, karena saya kan masih timnya masih istilahnya masih UMKM ya, jadi masih di bawah 50 sih Mas, sekitar 30 gitu di situ. Per bulan? Iya, omsetnya gitu. Itu kan nggak ada HPP kan, kalau motret kan ya semua milik kita kan? Iya, cuma kan kadang naik turun Mas. Kalau pas rame bisa segitu, kalau pas sedikit ya nggak sampai segitu juga gitu. Kadang harus nembel-nembel Mas, nggak sampai segitu.
pernah juga gitu loh. Jadi saya juga ngalamin, maksudnya nggak selalu loh resign itu terus selalu dapat nominal gede kan, otomatis kan yang saya apa Mas, saya geluti ini masih di produk sama makanan ya. Nggak, kalau wedding kan mungkin sekali ini kan langsung gede juga kan. Masih ada yang UMKM, ada yang kelas resto atau kafe. Jadi kan kalau pas lagi sepi ya nggak dapet Mas gitu tuh. Timnya Gitu. berapa Mbak? Kalau yang freelance tuh 1. Kalau yang ini yang bantu saya tadi yang 1 masih 2. Artinya kan cukup efisien ya dengan penghasilan segitu banyak loh, menurut saya segitu banyak loh ya. Iya. 2 digit dengan tim yang sangat efektif, hanya 1 orang dan freelance 1 orang, itu menurut saya sangat worth it lah. Jadi sangat worth it. Jadi kalau untuk ukuran Kediri dan sekitarnya sangat worth it menurut saya. Iya pas Kayaknya nggak bersyukur tadi. Ya bersyukur. Alhamdulillah Mas bersyukur. Cuma tadi kan saya mengasumsinya kan pas rame ya. Ya. Tapi kan kita pas lagi di bawah kan ada cerita juga. Saya harus jual lensa mungkin. Oh, iya dah. Pernah pas lagi sepi saya harus bayar karyawan saya. Tapi pas waktu sepi masa pernah nggak bisa bayar karyawan? Bisa Mas. Mungkin tapi kan saya mungkin kalau 1 bulan pas sepi-sepinya cuma dapat, pernah itu waktu sepi kemarin tuh cuma dapat 3 klien dan itu 3 klien tuh nggak gede. Jadi bisa buat bayar karyawan, cuma kan untuk mungkin biaya kayak lain-lain, mungkin kayak wifi. Jadi kan memang kreatif itu gajinya nggak nentu Mbak. Kadang-kadang bulan ini bisa 100 juta, 200 juta, 300 juta. Iya, betul. Bulan depan bisa jadi cuma 1 juta. Ya kurang lebih tadi kan asumsi saya seperti itu. Ya gitu kan. Nah jadi kalau kita manajemennya di cash flow. Jadi cash flow-nya harus rapi, harus benar-benar ketata gitu. Kalau manajemen keuangannya Mbak Oci gimana berarti? Iya. Mohon maaf jadi sharing saya. Iya, cuma saya emang kalau misalkan dapat segitu kan nggak saya habiskan bulan itu juga sih. Ya enggak. Gitu sih Mas. Ditata begitu kan? Iya, soalnya kan untuk nutup kebocoran ketika saya lagi pas di bawah sepi gitu kan. Kadang kan ada bulan-bulan yang saya itu sepi Mas, nggak rame gitu kan. Gitu. Tapi saat ini gimana prospeknya? Kalau selama ini sampai saat ini ya masih ini sih Mas masih jalan seperti biasanya. Cuma ada bulan-bulan yang saya tuh kemarin sempat ngerasa yang sempat isu-isu ekonomi yang lagi ini loh Mas. Lemah turun itu. Iya, itu saya sempat ngalamin di bulan-bulan Agustus kemarin tuh sempat itu saya yang lagi sepi-sepinya gitu. Tapi kalau menurut Mbak Oci nih, kan ke depan banyak gambar yang bisa dihasilkan oleh AI dan semakin pinter nih AI. Iya, betul. Bidang yang Mbak Oci gelutin, apakah masih bisa survive atau enggak? Kalau masalah AI ya Mas ya, kita kalau AI itu kan tidak boleh memerangi atau musuhin ya Mas ya. Itu tergantung juga kita sebagai yang megang kan, itu harus otaknya kan tetap kita ya Mas ya. Itu cuma buat melengkapi saja, cuma jangan sampai menggantikan seperti itu ya. Cuma kalau untuk pangsa pasar yang saya biasanya saya kerja sama dengan saya itu ada salah satu klien itu contohnya nggak mau pakai foto dari Google atau dari AI, dia memang benar-benar murni dari foto dia. Jadi dia masih bukan masih ya, dia memang memegang untuk otentiknya gitu loh Mas. Karena dia mungkin perusahaan yang sudah lumayan punya nama brandnya ya. Jadi dia nggak mau berisiko di jangka panjangnya. Dan selama ini sih masih aman-aman aja kalau untuk yang untuk tingkat kesadarannya itu masih Artinya ketika bisnis itu sudah mulai menengah ke atas gitu ya, itu pasti aware terhadap keautentikan sebuah foto gitu ya. Malah nggak mau Mas. Nggak mau pakai AI berarti Pernah itu saya dapat klien tuh, saya nggak mau Mbak pakai diambilkan Google saya minta produk saya bener-bener sendiri. Ini gitu bener-bener kan. ini gitu. Artinya kan nggak akan terganti berarti Mbak. Iya. Jadi artinya juga memang misal nih aku pemilik kafe atau restoran.
aku kan pasti mendesain sebuah makanan Iya. yang memiliki diferensiasi kan. Iya. Yang dimana ini gambarnya mungkin belum ada di upload di internet sebelumnya kan iya. gitu. Atau ya harus difoto dari makanan ini gitu. Iya. Soalnya kan kalau foto sebenarnya kan kalau diteliti banget itu memang Mas ada bedanya loh Mas. Asli sama kalau kita AI gitu pasti dari gambarnya kan dari ketajamannya pun udah beda ya. Akan terlihat sih. Mungkin kalau saya kan pernah bikin AI juga kan. Ya mungkin sepintas bagus sih hasilnya bisa dibikin kayak gini-gini cuma kalau diteliti banget itu memang ada bedanya antara yang asli, otentik itu sama yang buatan AI sih Mas. Bedanya apa? Lebih teksturnya atau ketajamannya itu bakalan beda Mas. Apa ya, misalkan kayak kain tuh benang dari aslinya kalau di foto aslinya itu sama yang dari AI? ya kayak model gambar kayak kartun gitu loh Mas. Ya walaupun sebenarnya kan tetap tergantung promptnya juga ya. Tapi ya kembali lagi ke klien yang kita ngambilnya klien di mana. Kalau mungkin aware atau peduli sama otentik atau keasliannya nggak bakalan berpengaruh kok Mas. Kayak gitu sih. Artinya tetap ada market yang Iya, ada membutuhkan marketnya. jasanya. Betul. Berarti bisa long term ya Mbak ya? Iya. Yang penting marketnya itu kan ada sendiri untuk yang asli. Kalau marketing Mbak, bagaimana cara Mbak Oci selain juga tadi dari komunitas dan juga ngajar? Iya. Atau dari itu aja atau ada marketing-marketing lain? Oh kalau dari saya dulu awalnya sebelum saya resign itu saya cuma posting-posting Mas di Instagram. Karena kenapa? Saya nggak berani terlalu banget untuk marketingnya karena saya kan waktunya belum bisa. Belum ada waktu ya. itu. Tapi setelah saya resign ada sedikit demi sedikit itu progres untuk marketingnya. Selain di Instagram, saya di Google Maps itu Mas, di Google itu, kemudian di TikTok sekarang sudah mulai jalan. Kalau dulu kan cuma sekedar posting ya. Iya. Sekarang sudah mulai jalan di TikTok, Instagram itu. Kalau yang lama itu marketing saya dari Instagram Mas. Banyak klien tuh saya dapat dari Instagram. Kemudian ada yang dari Google. Kemudian ini barusan kan juga website. Terus ke TikTok. Cuma yang masih banyak masuk ke saya itu dari Instagram, Google sama TikTok. TikTok ini lagi mulai naik iya. Dulu tuh saya jarang Mas dapat dari TikTok. Dapat tapi mungkin UMKM yang akhirnya enggak. Ini bukan maksudnya gimana ya. Maksudnya kan budget ya, lebih ke budget ya. Itu mungkin belum masuk kayak gitu. Cuma sudah beberapa waktu ini dari TikTok itu udah bisa masuk ke ini level-level paket saya yang itu. Oke, sebelum bahas paket nih. Kalau marketingnya di TikTok sama Instagram berarti dengan cara ngonten ya berarti ya? Iya, konten Mas. Jadi produksi konten buat di Instagram, TikTok kayak gitu sih. Apa kontennya? Kayak behind the scene gitu atau apa? Behind the scene, terus kadang ya storytelling, terus kadang kayak hiburan, motivasi kayak gitu-gitu Mas. Kita kombinasi aja untuk kontennya. Oke. Gitu. Kayak tadi di sini juga ada kamera datang ngontenin gitu ya. Iya, tim saya. Itu behind the scene berarti kan gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Siap Mbak Oci. Kalau paketnya berapa sih? Kalau orang mau ngambil paket foto di Mbak Oci itu berapa? Ada beberapa paket sih Mas yang mungkin dari versi lengkap kayak gitu ya. Kita nyebutnya sih premium atau sesuai dengan request klien itu ada saya ngitungnya di satu foto sih kayak gitu. Nanti paketnya mungkin satu foto satu paket, satu foto masih kalau di saya masih di 130-an Mas. Oke, katakanlah ini ada parfum ya. Parfum ini berbahan dasar katakanlah mawar begitu ya. Berarti nanti kayak di konsep ada mawarnya, ada ornamen-ornamen pendukung begitu ya. Misal ini kan parfum untuk luxury begitu ya. Berarti ada sebuah elemen yang menunjukkan ini untuk luxury begitu. Iya, ya kurang lebih seperti itu Mas. Ya paham. Daun-daun. Jadi satu foto itu full paket harganya 130. Satu foto aja Mas. Iya, maksudnya full dengan desainnya dan sebagainya. Cuma nanti kalau desainnya itu nanti kan di luar
Nanti ada kayak ring-ringannya gitu. Betul, kurang lebih itu segitu. Berarti rata-rata kayak orang mau ngambil foto nggak hanya satu dong Mbak? Bisa lebih dari itu ya? Bisa Mas. Bisa lebih dua atau Biasanya tiga? ngambilnya saya minimal 1 paket. Jadi nggak Satu paket satuan. itu berapa? Isinya nanti 4. Oh. Ya kurang lebih ketemunya 1 paket di 500 sekian lah, 550, 600 kayak gitu, tergantung konsep juga kan nanti. Kayak gitu sih Mas. Dan menurut saya berarti jarang kalau UMKM pemula mengambil foto ini ya Mbak berarti ya? Iya Mas. Berarti ini foto untuk usaha yang udah jalan begitu ya? Ada yang misalkan belum jalan pun tapi dia aware untuk perfeksionis dari awal, dia kayak gitu. Iya, ada yang gitu. Dia mau buka terus Mbak saya mau opening, saya pengen difotoin menu saya full, saya punya konsep seperti ini. Padahal dia belum jalan Mas, tapi udah langsung ini. Ada yang mungkin kayak baru jalan tuh, Mbak saya ambil yang paket di bawahnya itu bisa juga sih. Ada paket di bawah itu kayak apa contohnya? Contohnya katalog Mas, jadi mungkin background putih aja. Oke. Jadi tanpa ornamen atau tanpa konsep, yang penting kan tajam di situnya aja. Itu ada Mas. Ada juga ya. Beberapa itu kayak gitu. Oke, siap, paham. Iya. Dan menurut saya kayak foto itu investasi Mbak. Iya. Kan kita kan jadi punya aset mentahnya kan. Betul. Yang dimana itu nanti bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Poster bisa dipakai, nanti video juga bisa ditempel di depannya dan sebagainya. Betul. Jadi itu maksudnya bukan biaya bulanan tapi investasi gitu. Iya. Begitu ya Mbak? Iya, kebanyakan sih gitu Mas. Kayak klien-klien saya misalkan foto di saya kelihatan tuh langsung banyak. Ada kan Mas, langsung banyak gitu ya. Cuma nanti untuk jangka waktu mungkin agak lama gitu nggak foto, cuma itu bisa diolah. Nah, diolah-olah kan ya betul. Gitu ada seperti itu. Tapi ada salah satu sih, ada beberapa klien tuh yang ngambilnya tiap momen Mas. Tiap bulan ada momen tuh diambil selalu. Terus? Iya Mas, ada yang seperti itu. Sudah jadi langganan. Jadi kayak gitu. itu yang udah jalan berarti ya. Udah jalan setiap bulan ada momen tertentu pasti manggil Mbak Oci. Dan biasanya udah paham kan, karena udah paham tuh. Lebih enak ya. Iya, Mbak Oci saya punya konsep kayak gini, minta tolong dong, minta tolong dicarikan. Jadi karena udah mungkin 2 tahunan udah langganan tuh saya nyariin konsepnya kayak gini Mbak, kayak gitu. Oh iya Mbak Oci kayak gini gitu. Jadi udah klik. Jadi kita ke komunikasinya juga Mas. Lebih enak. Kayak gitu sih. Kalau wilayah layanan Mbak di mana aja? Kalau yang saya visit itu masih wilayah Jawa Timur sini. Cuma kalau yang produk dikirim itu sudah beberapa yang dari luar Jawa Timur Mas. Gitu sih. Kalau yang misalkan produk kering yang bisa dikirim itu ada yang dari Jakarta, Bekasi sama Bandung tuh ada. Cuma kalau produk yang fresh yang saya harus visit itu masih wilayah Jawa Timur. Kediri dan sekitarnya, kayak mungkin Tulungagung. Itu minggu depan saya juga ke Tulungagung lagi. Siap. Terus Ponorogo Mas, Ponorogo, Mojokerto. Jauh-jauh ya? Lumayan, Blitar. Itu Bojonegoro. Ya. Bojonegoro jauh. Itu dapatnya rata-rata dari sosmed Mas, dari Instagram, dari TikTok. Berarti kalau di Bojonegoro itu plus transport berarti Mbak ya? Iya Mas. Iya. Bisa sehari atau bisa 2 hari kayak gitu ya di Bojonegoro itu? Tergantung yang difoto itu banyak apa enggak. Kalau dikit bisa sehari ya? Sehari bisa. Mbak Oci boleh di-share nggak momen-momen di mana Mbak Oci mengalami masa-masa yang susah untuk dilalui untuk teman-teman kita yang juga mungkin melalui fase yang sama? Mungkin kalau fase sedih itu kan banyak ya Mas. Tapi saya kayak merasa benar-benar kehilangan atau di titik saya ngerasa banget bahwa saya harus berjuang sendiri itu ketika adik laki-laki saya meninggal. Di tahun 2021. Itu kejadiannya kan lumayan singkat ya Mas. Mungkin ketika saya kehilangan nenek saya juga saya kehilangan ya. Kehilangan ibu saya kehilangan. Cuma kan sakitnya itu udah lumayan lama. Maksudnya kalau nenek saya kan 40 hari kan saya menungguin gitu loh. Ibu juga. Itu kan saya nungguin. Sedangkan adik saya itu ya bener
punya komplikasi sakit, cuma itu cepet banget ketika saya ketemu Rabu, Sabtu sudah nggak ada. Itu rasanya selain adik kan dia sosok kakak buat saya, karena saya masih sendiri ya Mas ya, otomatis saya dekat sama adik saya. Kalau masalah urusan yang bersangkutan dengan laki-laki itu, saya selalu adik yang saya buat ajak ngobrol gitu loh. Misalkan urusan rumah, misalkan mau ngambil mobil itu adik saya libatkan. Tapi ketika nggak ada tuh saya benar-benar rasanya tuh dengan waktu yang singkat tuh seperti saya tuh kaget gitu loh Mas. Kaget, tapi saya harus bangkit karena apa? Ya ini yang harus saya lalui gitu loh. Walaupun nggak ada, saya harus bisa survive. Saya harus bisa sendiri. Dari situ saya harus bangkit bahwa intinya saya nggak boleh merasa sendiri gitu loh. Walaupun pada akhirnya adik nggak bisa mendukung saya lagi karena udah nggak ada ya Mas ya. Cuma saya harus nunjukin bahwa saya bisa, saya kuat kayak gitu. Mbak Oci berapa bersaudara? 3, saya yang anak pertama. Oh itu adik yang kedua. Adik yang kedua. Selisihnya nggak jauh ya secara umur ya? Enggak, 2 tahun kurang sih jadi Mas. memang agak akrab gitu ya karena selisih Mas. nggak banyak. Iya. Diajak ngobrol nyambung. Dan dari kecil tuh adik saya tuh cowok. Cuma kalau ke saya tuh kayak yang ngayomi. Terus dia itu deket banget, apa-apa tuh kalau curhat ke saya. Walaupun mungkin secara ini kan cowok ya adik, cuma apa-apa tuh selalu minta pendapat saya kayak gitu loh Mas. Terus kuliah pun tuh harus ngikutin saya, apa-apa itu ya karena deket. Jadi saya itu benar-benar kayak kaget gitu loh Mas. Itu sih yang saya ngerasa kehilangan banget gitu. Oke. Saya boleh tanya tapi kalau nanti merasa tidak boleh nggak dijawab ya. Boleh tisu ya Mas. Boleh. Kan masih usianya udah masih lah ya, masih segitu tapi masih sendiri gitu loh. Oh ya. Kok masih sendiri gitu? Enggak sih ya, bukan karena apa-apa ya Mas ya. Ya lagi fokus kerja aja, kayak enjoy Mas, kayak menikmati aja, enjoy. Iya. Kayak gitu. Mungkin karena sudah terlalu lama berkarir ya. Dari dulu lulus kuliah itu kan saya langsung kerja ya Mas. Jadi istilahnya saya nggak ada kesempatan untuk nggak kerja. Jadi mungkin saya udah terbiasa terbentuk untuk apa ya, fokus ke ya udah ke bekerja. Sampai sekarang itu pun juga fokus ke bekerja itu ya. Iya, seperti itu sih. Berarti nggak ada keinginan? Ya normalnya ada lah Mas. Ada Mas. Ada ya. Saya keinginan untuk menemukan pasangan. Menemukan pasangan itu ada ya? Ada pastinya gitu. Tapi tidak untuk di tahun yang dekat gitu? Ya kalau diberikan yang cepet ya alhamdulillah kayak gitu. Saya dulu kan kayak doanya waktu di sana itu ada 2 Mas sebenarnya doa saya itu. Di sana itu di mana? Di waktu saya umroh. Umroh, oke. Saya 2009 agak kelas balik ya Mas ya. Siap. 2019 akhir bulan Oktober itu saya kan umroh gitu ya. Sebenarnya itu ada banyak doa ya. Salah satunya kan diketemukan jodoh sama rezeki selain di kantor. Waktu itu kan saya masih ngantor. Saya tuh nggak tahu Mas rezeki apa yang saya doakan tuh nggak tahu. Kan saya tuh udah di dunia fotografi, tapi saya nggak ada saya harus jadi ini, enggak Mas. Itu sebenarnya ngalir. Jadi waktu saya pulang umroh itu baru saya kayak ada tawaran ngisi acara, moto produk itu. Mungkin doa saya yang dikabulkan dulu yang doa pengganti rezeki selain dari kantor. Kan saya emang udah agak lama pengen tuh Mas. Pengen enggak di kantor itu gitu loh. Oke. Gitu sih.
Berarti tinggal doa yang satu tadi segera ditunaikan, Ya, segera dapat semoga jawaban ini. amin. Mohon doanya ya Mas. Ini barangkali disiarkan di Pecah Telur. Gitu ya? Berarti kan ada mungkin di antara mereka yang kemudian tiba-tiba follow IG-nya gitu. Siap. Nama IG-nya apa Mbak? @oki_oji. Nanti kita cantumkan di bawah. Jadi Boleh. orang-orang yang mau nge-follow dan juga mau jasanya atau belajar fotografi bisa di situ. Ya. Closing statement dari Mbak Oci. Ya, jangan lelah, tetap semangat. Terus yang pasti proses dan hargai proses untuk bertumbuh. Dan satu lagi konsisten. Oke. Itu sih Mas. Terima kasih Mbak Oci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.